Halo, apa kabar kawan-kawan? Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Andriana. Hari ini saya akan berangkat ke DPD KNPI Provinsi Jawa Barat untuk melihat urban farming yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi dan ilmu. Setelah dari sana kita bedah bagaimana konsep urban farming yang mereka lakukan. Dan mudah-mudahan kita akan merealisasikannya di Kota Cimahi untuk pemberdayaan teman-teman pemuda dan produktivitas pemuda Kota Cimahi. Kawan-kawan, kita sudah sampai di lokasi tujuan kita. Kita di DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Sebelah kanan saya ini adalah Adoni, senior kita, pengurus Jawa Barat, pengurus DPD KNPI Jawa Barat. Kita akan tanya-tanya tentang sekitar urban farming yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh DPD KNPI. Selamat siang. Siap. Salam pemuda. Salam pemuda. Ini Adoni, penanggung jawab dari urban farming DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Mungkin kita tanya-tanya sedikit tentang awal mulanya dilakukan urban farming ini. Bagaimana pertamanya urban farming ini dilaksanakan atau diwacanakan? Ya, mohon Ketua Yusuf, Ketua KNPI Kota Cimahi, bicara urban farming ya bicara kondisi negara kita, kondisi Jawa Barat, kondisi di mana hari ini kita sedang sulit untuk berbicara masalah pangan. Nah, kami berinisiatif membuat satu konsep urban farming dengan dasar karena banyak tuh yang sudah dilakukan untuk COVID ini. Nah, kita mencoba mencari solusi bila mana nanti masyarakat kedepannya itu ada kekurangan pangan. Kita konsepnya ini urban farming. Dan sebetulnya bicara urban farming, bicara ketahanan pangan itu adalah salah satu langkah bela negara pemuda. Untuk hari ini masih pemuda Jawa Barat, kita berpikirnya bahwa ini salah satu langkah konkret pemuda mencoba mencari solusi untuk bicara ketahanan pangan. Nah, awalnya kita mah hanya simpel dulu, Ketua. Jadi ya kita bukan petani. Kita bukan orang yang paham tentang tumbuhan, tapi kita ada sedikit keinginan, sedikit semangat untuk berbuat mencoba melakukan ketahanan pangan gitu. Bentuknya yaitu kita coba awalnya kita di ini polybag ya. Jadi polybag itu di dalamnya itu kita ada tiga jenis yang kita masukkan di dalam. Itu ada tanah lembang, terus ada sekam yang sudah dibakar dulu ya, sekam yang dibakar dulu, dan kotoran hewan kita campurin, baru kita masukkan bibit yang sudah disemai. Jadi tidak serta-merta biji tanaman itu langsung ditanam, tapi disemai dulu kurang lebih sekitar maksimal seminggu ya. Dari situ baru kita masukkan ke media tanam. Nah, selain kita berbicara yang paling gampang sih sebetulnya tanaman yang katanya teman-teman yang sudah expert di pertanian paling gampang itu kangkung. Kangkung ya. Kangkung. Nah, selain kangkung juga kita coba ada cengkeh, ada bawang daun, ada brokoli, ya, ada pakcoy, ada selada. Jadi yang semua yang berbentuknya sayuran. Jadi mungkin ini senior latar belakang dari bentuknya atau dilaksanakannya urban farming ini mungkin dari masalah ekonomi ya. Betul. Jadi masalah ekonomi kita terdampak. Jadi pemuda Jawa Barat ini berinisiatif untuk membantu pemerintah dalam khususnya masalah ekonomi di dalam ketahanan pangan ini ya senior. Betul. Jadi Seperti itu awalnya, niatan awal kita bertani. Nah, ini kangkung ini umurnya sudah sebulanan. Ya. Ini konsepnya manual, disiram tiap hari pagi sore kita siram.
Nah, ini semua organik, tidak ada unsur-unsur kimia. Makanya kalau di kangkung nih ada yang gini, ada bolong-bolong ini ya memang karena ada serangga, karena kan kita nggak pakai Tutup parang, itu ada serangga-serangga yang suka makan daun. Nah, kalau kangkung ini kita sebutnya kangkung darat karena kan di tanah ya. Sedangkan kalau hidroponik ini kangkung ini dia di air, si akar, jadi bisa langsung dimakan. Dan ini pH-nya juga, pH airnya kita harus betul-betul jaga. Selain itu ada ppm, yaitu nutrisi buat si kangkung ini, si tanaman ini harus ada nutrisinya. Jadi selain PPH juga PPM juga harus Ada diperhatikan. ppm-nya ada. Ya, jadi kalau buat kangkung ppm-nya itu minimal 1000 ya. Kalau ini umur berapa sebenarnya? Ini baru sekitar 4-5 hari lah. Dan kemarin ini baru panen. Dan hasilnya di luar dugaan. Yang biasanya orang tanam itu kangkung paling 30 cm sampai 35 cm. Kemarin itu kangkung kita tingginya sampai 45 cm. Iya. Jadi bongsor lah kalau kata orang Sunda. Itu akibat dari bibitnya yang bagus atau apanya tuh? Ya memang cara penyemaian juga harus betul. Terus juga pemupukan, terus pengaturan ini di bawah ini kan ada pompa lagi. Ini sebetulnya kalau kita bisa maksimalkan, ini di bawah ini bisa ikan. Jadi ini styrofoam, terus pakai net pot. Nah di bawahnya itu ada pompa untuk ngalirin nutrisinya, muterin nutrisinya. Nah ini kurang lebih kalau modul ini 2 kali 6 ya ini berapa? Ini 2 kali 6 itu ada kurang lebih sekitar 1.500 lubang. Dalam satu modul ini ya di sana. Ya, full itu ada lubang. Terus nutrisinya kita tiap hari kita cek ppm. Nanti mungkin on topan ada alat ukurnya, nanti juga harus tiap hari itu harus dicek ppm-nya berapa, pH-nya berapa, karena kualitas air harus betul-betul dijaga. Ini berkaitan dengan kesegaran dan perkembangan dari si kangkung. Jadi senior, yang kita tahu nih dari Cimahi ini harga dari hasil hidroponik dan dari yang manual ini beda juga katanya ya. Beda. Karena, apa itu alasannya senior? Kenapa bisa beda? Kalau hidroponik, karena kita jualannya itu jadi langsung, nanti kita jual itu tinggal diangkat. Itu langsung dengan akar. Tapi kalau kangkung darat itu akarnya kan potong, akarnya dipotong. Kualitasnya ini jauh lebih segar dan rasanya juga beda, ini lebih getas. Nah ini jadi kalau nanti panen itu tinggal cabutin aja, terus pisah-pisahin. Ini dicabutnya, ini kan masih di sini nih di modul senior. Nah setelah di modul ini kita pindahin ke tempat hidroponiknya itu, ini dicopot atau tidak? Ini sudah hidroponik ini. Nah ini hidroponiknya, ini bentuk hidroponiknya ini kolam apung. Kalau itu hidroponik dinding gitu yang pakai pipa itu. Nah kalau hidroponik dinding itu sirkulasi air harus jalan. Betul. Jadi muter terus. Nah kalau ini dia nggak muter, airnya cuma diem aja gitu. Yang ini terendam. Dan kualitas kalau kita pakai kolam apung dia rata. Kalau di sana di dinding resikonya kalau airnya salah satu pipa di modul itu ada yang kurang, pertumbuhannya akan beda. Nah ini kalau ini kita betul-betul jaga, dan yang paling utama ini ada UV. Karena UV ini pengaruh juga buat kualitas tanaman. Jadi kalau kita blank, itu kondisinya tanaman juga nggak akan terlalu maksimal. Jadi matahari ini jangan langsung ke tanaman. Nah gitu. Jadi untuk menyaring ultraviolet ya. Ultraviolet. Nah ini kalau kita bicara konsep, kenapa saya bicara bambu? Karena bambu itu paling gampang. Kan harganya jauh lebih murah. Kita coba pipa dengan bambu, dengan ini konsep ini biaya infrastrukturnya lebih mahal. Jauh lebih mahal. Pipa jauh lebih mahal kalau misalnya pakai besi. Nah kondisi hari ini masyarakat itu kan bambu itu paling gampang masyarakat. Lebih murah lagi ya. Lebih murah, dan ini bicara konstruksinya juga tidak rumit. Yang penting kan air tidak bocor,
bisa disinergikan dengan ternak kita. Tapi intinya kenapa kita bicara begini ya supaya teman-teman juga di daerah ketika ingin melakukan hidroponik harganya juga kan tidak tahu. Jadi kawan-kawan, jadi di dalam pandemi ini kalau kita bisa memanfaatkan peluang seperti pemuda Jawa Barat ini gitu bisa mengambil kesempatan atau potensi yang bisa kita olah seperti kita sekarang di pemuda Jawa Barat ya, hidroponik dan ada kolam ikan juga. Jadi bisa nanti untuk teman-teman di daerah atau teman-teman di Kota Cimahi bisa mengikuti program dari pemuda Jawa Barat ini untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya untuk membantu juga ketahanan pangan atau perekonomian di wilayahnya masing-masing. Betul. Ini kolamku juga konsepnya ini konsep berbiaya murah. Uang meriah semua ya. Bambu lagi, terpal lagi. Nah ini untuk kolam belut. Ya. Kolam belut. Sebelah sana itu lele. Ada lele sangkuriang dan ada lele mutiara. Selain berbicara ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, ini lebih potensial untuk dijadikan bentuk ketahanan ekonomi. Karena di sini seperti yang tadi, ini lebih banyak netpot nanti, samalah kurang lebih ada 1.000 dan ketika kita kumulatifkan semua, ini kurang lebih kita punya ada 5.000 dupa. Oh, jadi selain untuk edukasi teman-teman pemuda Jawa Barat, bisa di sini juga jadi tempat wisata juga ya sebenarnya. Ya, wisata urban farming atau wisata ketahanan pangan. Nah, kalau yang ini kalau yang pipa ini si air itu nanti kalau sudah masuk netpot, netpotnya nanti masuk. Nah, airnya nanti muter. Jadi air itu dari atas ke bawah gitu, terus naik lagi ke atas. Gitu. Jadi terus sirkulasinya nggak bisa berhenti. Buang di sini. Oh iya. Ini masuk lagi ke ember. Dari ember naik lagi ke atas. Oh. Gitu. Memang ini teknologi nih ya, teknologi dan kita nggak kan kalau yang lain pakai bambu, kita ini pakai jaringan ya. Tapi ini lebih bagusnya untuk teman-teman yang tidak punya lahan besar, yang punya dinding aja ya tempelin ya. Teman-teman kalau yang punya lahan sedikit, jadi jangan patah semangat. Konsep ini bisa diterapkan di rumah-rumah kawan-kawan semua. Pemuda Kota Cimahi yang saya banggakan, semua berawal dari hal-hal yang sepele ketika kita ingin berbicara mimpi. Jadi saya yakin dan kalian juga harus yakin ketika kita punya niat dan kita lakukan niat itu, insya Allah hasilnya juga akan baik. Jadi saya berharap pemuda Cimahi tidak sungkan, tidak ragu untuk memulai, karena dasarnya awalnya harus itu dulu. Cuma kita bicara mimpi, baru kita nggak ngelakuin apa-apa. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut untuk gagal. Yang terpenting hari ini, ayo kita mulai kegiatan yang positif dan yang paling utama minimal kegiatan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat, buat kita semua. Terima kasih. Pesan dari kami, jangan malu untuk jadi petani, karena menjadi petani itu adalah sebuah kebanggaan, bisa memberikan manfaat, makan bagi orang banyak, dan lebih dari itu, di seluruh dunia, petani itu memiliki sebuah status sosial itu sangat-sangat baik. Milenial jangan malu untuk bertani. Jadi teman-teman, itulah pesan-pesan dari senior saya dan Kang Topan, pengurus Jawa Barat juga, KMPI. Jadi kita sebagai pemuda harus produktif, harus bisa bersaing, harus bisa memanfaatkan situasi, kondisi, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi itu menjadi sebuah keberuntungan atau keuntungan untuk pribadi dan untuk keuntungan untuk semua. Terima kasih. Saya tutup, sampai jumpa lagi.